Di sini, di ranking dan di detail sini, kenapa gue tetap jadi minus? Padahal gue tadi dapet cuan. Di sini tuh minus semua. Ini gimana nih? Kan kalau kayak gini, gue makin terlihat ya benar-benar sotoy dan nggak benar nih. Hari ini nih hari pertama saya akan share daily activity saya gimana hari menjadi trader. Jadi ini adalah hari pertama aku akan mulai trading karena aku zero experience ya untuk trading. Let's hope di akhir nanti portofolionya nggak merah-merah banget. Buat para trader pemula, gue juga gini. Jadi ada 2 sesi untuk perdagangan sahamnya jam-jam 9 pagi. Dimulai sesi pertama sampai jam 11.30. Terus ada sesi kedua juga, kita cari matahari dulu ya. Terus ada sesi kedua juga jam, gue jadi lupa lagi ya. Itu jam 1-an, jam 1-an tuh sampai jam 3. Jadi pokoknya Senin sampai hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu libur tutup. Biasanya nih bangun tidur sebelum menjalani aktivitas tuh saya baca berita dulu dari berbagai sumber, lihat indeks luar gimana pergerakannya, terus juga dari harga komoditas. Jadi pagi sebelum melakukan aktivitas biasanya itu saya market update dulu. Nah nanti jadinya ada saham-saham yang sekiranya layak dibeli itu bisa terscreening kayak gitu. Terus tadi pagi sempat nanya-nanya juga sama teman, kira-kira hari ini belinya yang mana ya? Karena kalau misalkan berita-berita soal saham sih ya sedikit banyak tahu ya, karena kan nge-host morning meeting tiap pagi. Cuman analisisnya, baca-baca chart atau candlenya secara mungkin benar gitu ya, belum paham-paham banget kan. Sekarang kita buka lagi aplikasinya di Neohots Mobile. Sekarang kita langsung cari aja ini stock price seperti biasa. Ada nyangkut ya pagi-pagi ya. Gue sebagai orang awam yang baru ya, bayang gue tuh apa ya, emas itu, beli saham emas gitu. Karena dari dulu emas tuh dari harga yang berapa gitu sampai sekarang tuh harganya tinggi, naik terus gitu. Pagi ini saya akan coba untuk cek saham Era secara teknikal masih bisa naik lagi. Saya coba order dulu, coba saya order di 600 dulu ya. Saya lihat Era masih berpotensi untuk naik. Nanya-nanya, udah cari informasi juga kira-kira saham yang baik dibeli hari ini itu apa. Akhirnya tadi beli Era. Cuman mau beli lagi nih, cuman masih belum tahu mau beli saham apa. Dan masih sambil belajar juga nih kira-kira gimana cara baca chart atau technical analysisnya supaya tahu saham mana yang baik dibeli. So we'll see. Maybe today is not my day. Kayak juga sih. I just wanna share something. As I mentioned before on the first day, mungkin karena wanita itu lebih menggunakan feeling, somehow bad mood itu pengaruh banget untuk ke trading. Ada yang menarik sebenarnya di indeks kita, tech company ya. Jadi beberapa saham yang memang backgroundnya dia itu tech company atau teknologi itu naiknya cukup tinggi ya kan, atau emiten yang diinvest oleh tech company atau unicorn kayak gitu-gitu, kayak kemarin MLPL, MPPA kan naiknya cukup signifikan karena diinvest sama Gojek kayak gitu-gitu. Kita update berarti sekarang itu orang investor itu lebih melihat tech company, maksudnya tech company itu dijadiin tujuan kita untuk berinvestasi kayak gitu ya. Saham tersebut Mahaka Radio teman-teman. Ini chartnya, nah chartnya kita juga bisa buka langsung di aplikasi Neohots ya teman-teman, ini chartnya. Terus kalau teman-teman lihat ini harga sekarang itu close di 340, sebelumnya itu ada high, ada harga tertingginya itu di 336. Nah itu kita sebut resistance teman-teman. Jadi resistance di 336, di perdagangan kemarin terakhir hari Senin itu harga bergerak dan close di 340. Artinya saham hari ini break resistance. Jadi kalau misalnya kita hari ini mau beli saham ini dia oke. Jadi apa itu support resistance? Support resistance itu analoginya kayak bagaikan lantai dan atap gitu teman-teman ya. Jadi ketika
resistance atau analoginya atap itu di break, harga saham itu dia akan naik next level gitu ya, naik ke lantai berikutnya karena atapnya udah di break kayak gitu. Jadi alasan pembelian Mari hari ini, misalnya saya pantau Mari karena buy on breakout ya, jadi breakout resistance. Terpikir sih emas sih ya, entah, cuman gue cek dulu berapa harganya sekarang, turun naik. Nah, buat yang kalian yang belum tahu nih, kode-kodenya juga kan kadang-kadang penting ya, soalnya kalau diketik emas itu nggak keluar juga sih, jadi ada kode-kode ANTM gitu, aneka tambang. Kalau gue beli emas atau gue beli yang lain, karena kita sebagai pemula nih harus merasakannya dengan hati nih ya. Kalau gue beli ini sih ya harusnya aman nih, aman kayaknya sih cuan nih harusnya, karena aman, investasi yang aman di aman. So ini adalah saham ERA yang tadi aku beli, masih turun. Semoga di akhir nanti dan beberapa hari lagi dia masih bisa naik. Karena nih tadi aku lihat juga ini saham rekomendasi, karena aku nggak berani beli yang mahal-mahal dulu, jadi ERA lah yang aku beli. Let's just hope nanti akan naik harganya. Kalau kita beli semuanya, kita bisa beli sebanyak 196 lot dengan modal 10 juta, atau kalau kita pakai trading limit sampai 450 lot. Sementara saya coba order dulu karena seperempat dari ini aja 166, jadi lebih kurang 40 lot aja dulu ya, dia akan 600 ya. Dengan posisi sekarang adalah antri. Untuk pemula mungkin kita ambil yang middle ke bawah dulu ya, mid low 10 lot tambah 20 lot, tapi 20 lot karena harganya murah 286. Ini sekarang udah gue masukin 20 lot, confirm buy, terus confirm lagi. Ini udah beli belum ya? Ini lihatnya di mana portfolio? Ada apa belum ada? Belum kebeli nih. Ada ya? Gue masih kurang paham nih aplikasinya nih. Tadi gue dicoba buy, confirm. Biasanya kalau udah kode-kode gini nih, udah mau beli, udah memutuskan untuk beli, tiba-tiba gue pencet-pencet nggak bisa, tanda-tanda nih bagus nih, cuman kita ganti aja saham yang lain, kita buka lagi itu tanda-tanda nggak bagus nih biasanya, padahal nggak ngerti. Kalau I don't feel like trading, I don't feel like doing something, jadi kayaknya gimana ya, apa-apa juga salah. Kalau udah kayak gitu ya tetap aja sih coba, ya mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar semuanya. Oke, kita masuk. Kita coba lihat di order list, kita open. Oh, masih jauh ya seantrinya, ada di 21.351. Apa? Kita coba untuk sematin harga sahamnya. Semoga cuan. But di atas semuanya itu, keep smiling, stay safe and healthy, be spirit, and be happy always. Tadi sempat disinggung pagi-pagi tuh pas kita masih di rumah tadi outlook untuk hari ini saya mau beli Mari kan. Mari tadi saya jelasin kenapanya, maksudnya kenapa alasan saya pembelian Mari ya gitu. Nah hari ini saya tadi udah entry Mari teman-teman ini, kalau teman-teman mau lihat. Nah saya ada beli Mari di harga 358 teman-teman. Saya beli Mari di 358, sekarang di 368 lastnya, harga price-nya sekarang udah naik 2,8% teman-teman. Terus juga saya ada beli Kren 200 lot, sekarang udah gain 3,4%. Jadi guys, kita udah masuk sesi 2 hari ini bursanya, karena tadi pagi masih nol pengetahuannya. Terus minta bantuan sama ada di sebelah sana, ada Pak Roger. Halo Pak. Kirain. Tadi saya minta tolong ajarin ada fundamental analysis biar cuan kayak Pak Roger. Dan puji Tuhan ya Bun, ada yang hijau gitu portofolionya, biar masih yang gorengan-gorengan gitu kan. Lumayan tuh, lihat tuh kan. Wadaw, bangga aku mah hari pertama, tapi besok mesti pakai. Udah ya, yang lebih benar lagi lah, fundamental, baca laporan seperti yang tadi diajarin, supaya kedepannya bisa beneran cuan. Hari ini market kembali terkonsolidasi, so there was not much to expect anyways. I was hoping bakal ada beberapa saham yang aku pegang itu naik, but enggak juga. Sedih. Gimana caranya newbie ini bisa naik? Mirip. Bisa hijau portonya.
karena harus bener-bener belajar lagi fundamental atau technical gitu. Hai sahabat Mirai Aset, hari ini saya sudah ditemani dengan technical analis kita yang paling kece dari Mirai Aset Securities Indonesia. Kita punya Pak Agung. Apa kabar Ibu Glenda? Baik Pak, masih jomblo aja Pak. Saya ini kan pemula. Nah, saya tuh kan bingung saya mau cari dari mana. Karena untuk ikut lomba hot ini kan sebulanan gitu ya. Untuk saya fundamental atau technical, kayaknya kalau dengar-dengar dari teman-teman kemarin katanya udah ikut teman aja dulu, tanya sana tanya sini. Saya coba ikutin topik Pak yang dari Embun Pagi Mirai pagi-pagi. Ya merah malah Pak, gimana dong? Nah, ini kalau saya posisi saham ada merah, ada hijau ya, atau ada sideways, dalam tanda petik itu tidak berubah harga dari closing kemarin. Era lo masih ada nggak? Gue coba masuk ya. 3 menit, Gus, lo masuk apa Gus? Dan raja gue kejual. Tuhan, terima kasih. Akhirnya Glenda hijau setelah berapa hari? Hijau. Reject. Kalau reject tuh kenapa sih? AMRT 1200 gue dapet Gus. Gue udah lumayan tenang nih Gus nih gara-gara kalian nih. Hari ini bangun paginya udah di suasana alam. Lagi camping, enak banget sih. Sedap nggak? Ini hasil gue main trading begini. Jadi jalan-jalan traveling tuh santuy gitu. Kita ngecek lagi bos, tetap kembali ngecek saham. Karena kemarin gue pertama itu memang udah loss banget, udah loss gara-gara si Antum. Gue mau buka, kemarin gue juga udah habis beli saham lagi kan. Kita cek di portfolio dulu ya. Kemarin itu gue habis beli saham tuh Arto, terus ada fast food. Nah, kemarin gue loss tuh merah, dan ini sekarang ini udah ada hijau loh. Ini kedua kali dan tuh lihat. Jadi enaknya tuh gini, sambil santai traveling gue bisa tetap pantau saham yang gue beli. Ini juga gue mau jual lagi nih, ini naik nih, lagi naik nih tuh. Enggak, sekarang kita coba, gue mau jual, sambil jual saham, habis itu jalan-jalan lagi, traveling lagi. Kalau dapetnya hijau nih ya. Kemarin merah nih, untung masih banyak dana kita. Nanti bisa cek portfolio masih minus ya, 54% secara umum. Bisa melihat pagi ini untuk S&P sebenarnya sudah mulai masuk ke level saya ya, 5%. Namun kondisi S&P sekarang sih sebenarnya secara teknikal udah berada di oversold area. CPO pagi ini terkoreksi minus 4% lebih. Kemarin saya buang sebagian S&P-nya karena saya pakai credit limit ya. Hari ini kembali bersih. Cuma melihat perkembangan ISG, kemungkinan besar sih dalam waktu dekat ISG ada kecenderungan untuk gap mungkin hari Jumat ya. Masih lihat dulu nih S&P apakah satu atau sama dulu. Kalau melihat dari sisi teknikal sih sebenarnya untuk S&P masih bisa kita tahan ya, karena ini udah koreksi 4 hari berturut-turut ya, dan ini udah di bawah harga di luar pergerakan normal ya. S&P sementara masih catatan dulu. Tadi itu pagi saya masuk, Mari itu saya share ya order listnya ya. Nah, Mari jam 9 lewat 9, Kren masuk jam 9 lewat 11. Jadi saya Mari beli dulu karena tadi kan kita full Mari. Alasan pembelian Kren adalah nih, saya share juga ya teman-teman ya. Jadi di aplikasi Nehots ini kita mau analisa teknikal, fundamental gitu semua udah lengkap teman-teman. Nah, ini garis putih ini saya buat teman-teman nih. Garis putih ini namanya support uptrend line karena posisinya dia mengalami kenaikan. Jadi saham itu walaupun naik tapi dia ada naik turun. Jadi gitu membentuk pattern namanya uptrend. Ditandai dengan higher high dan higher low. Di mana higher high ini high lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, ini posisinya ini dia karena uptrend line jadi nanjak kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemarin itu udah ARB 2 kali. Hari ini tuh ARB yang ketiga. Nah, pas banget di support uptrend line nih teman-teman, bisa lihat ya, support uptrend line. Makanya tadi saya beli, namanya buy on weakness. Kenapa buy on weakness? Karena kita beli di saat keadaan perusahaannya sahamnya tuh lagi merah kayak gitu. Lagi merah, kita beli buy on weakness namanya. Tapi beli merah nggak sekedar merah ya teman-teman ya. Jadi bisa aja kalau kemarin merah juga kan, tapi saya nggak beli karena apa? Karena belum di supportnya kayak gitu. Karena belum di supportnya.
Nah kalau sekarang posisinya tuh udah disupport, jadi beli itu ada alasannya karena udah disupport dan mengharapkan bounce gitu hari ini. Nah terbukti kan hari ini 119. Tadi saya beli tuh di harga di ARB teman-teman 116. Beli di 116. Sekarang udah 119. Jadi sudah ada gain kayak gitu ya teman-teman. Saatnya kita mencari cuan, ya kan? Kita buka lagi. Yang kemarin ini gue jual juga, dan hasil dari kesotoyan gue alhamdulillah membawa berkah. Karena saham yang kemarin gue beli di Arto itu naik, ternyata hijau. Akhirnya kesantuyan dan keselowan yang gue punya, akhirnya gue bisa dapet cuan. Artonya udah laku. Hari ini saya sedih karena marketnya lagi konsolidasi ya. Maksudnya indeksnya lagi konsolidasi. Marketnya lagi konsolidasi. Jadi porto aku nih, oh my god, dia turun lagi indeksnya. Turun 32 poin man, 33 something. Sih, ini ngaca. Jadi otomatis lah si porto aku merah. Ya namanya trader pemula kan maunya cuan mulu ya. Ya tapi disinilah kita diuji ya. Gak boleh down mentalnya. Ada beberapa saham yang kayaknya aku mau hold. Setelah tadi juga tanya-tanya teman, lebih baik di hold. Kayak saham ERA itu pengen aku jual. Kemarin sempat 615, 620 dan udah ditaruh di harga segitu pengen dijual. Tapi for some reason gak laku-laku. Memang semesta belum mengizinkan aku menjual si ERA ini. Jadi gini guys, setelah gue bikin video udah seneng dapet cuan ya kan, tapi setelah gue cek di sini di ranking dan di detail sini, kenapa gue tetap jadi minus? Padahal gue tadi dapet cuan, sini tuh minus semua. Ini gimana nih? Kan kalau kayak gini gue makin terlihat ya benar-benar sotoy dan nggak benar nih. Kayaknya gue harus tanyain nih sama grup orang-orang trader senior, kenapa bisa kayak gitu? Atau gue harus kayak gimana lagi nih ngecek nih? Karena harusnya gue dapat cuan di sini, tapi kenapa setelah gue cek di sini minus 0% minus? Apa gue yang salah cek? Apa gimana, gue nggak ngerti nih kan? Coba tolong jelaskan, jangan buat gue jadi nggak slow nih, ya kan? Hey ho, alright, buat kalian yang udah ikutan Hot Championship dan kalian mau lihat hasil rank dan yield kalian, itu caranya gampang. Kalian tinggal buka aplikasi NeoHots, langsung klik di kiri bawah, masuk ke Trading Competition, dan kalian klik aja langsung My Page, dan di sini langsung kelihatan rank kalian dan yield kalian. Halo Sobat Aset, kembali lagi bersama saya Hafizan Azani, kali ini di Mirai Asset Headquarter di Treasury Tower. Nah, kali ini kita akan melihat semut pertama kita. Langsung aja ya, karena dia bekerja di Mirai Asset Indonesia. Halo Ibu Sisil. Halo. Ibu Sisil bisa diganggu sebentar nggak Bu? Boleh. Ada apa nih? Nah, Bu Sisil ini kan udah minggu pertama di semut nih. Kira-kira kemarin tuh udah bisa sama apa aja nih? Portonya bagaimana nih Bu Sisil? Kalau foto sih, saya kebanyakan coba trading aja, soalnya kan ikutan kompetisi. Ini kan layarnya banyak banget nih, yang lagi diperhatiin saham apa aja nih Sisil? Hari ini dari pagi saya ngeliatnya saham, lihatnya SAMF, soalnya dia tadi itu sempat ARB, jadi iseng aja ngeliat itu. Kemudian karena kemarin lagi rame ada saham BEBS itu, BEPS itu, jadi saya juga ada trading saham itu. Cuma main cepet jadinya, nggak bisa lama-lama karena kan itu sahamnya cepet banget ya naik turunnya. Kalau perkembangan porto berarti sekarang isinya saham apa aja Bu Sisil? Saya sebetulnya ada beli Indi hari ini. Rencananya itu mau beli Indi, masih belum tahu apakah benar-benar mau beli ataupun di mana yang tepat. Karena biasanya kalau kayak gini kan mainnya mesti dibeli cepet sih. Biasanya dapat info dari mana kalau mau beli saham seperti yang tadi Ibu Sisil bilang nih? Pagi biasanya ikut morning meetingnya si PT Mirai Asset, itu kan suka ada yang untuk technical analyst kan. Seminggu ini kira-kira profit apa loss? Doain mudah-mudahan profit. Mudah-mudahan profit ya? Iya, yang tadi dimainin itu sih profit sih. Profit yang semua. Namanya sih profit. Jual habis nih, jual Iya, habis. dikit-dikit lah, karena kan memang modalnya juga kecil, jadi kita lihat persentase. Kalau strategi trading plan buat minggu depan, apa nih? Banking kali ya? Banking ya? Mungkin ya. Oke, berarti minggu depan kita coba cek banking ya. Bu Sisil, thank you banget waktunya Bu Sisil. Selamat happy trading kembali ya. Next kita lihat semut berikutnya nih. Kayaknya kita mesti muter daerah sini juga.
Halo Sobat Miraset, check it out. Kali ini kita bersama Glenda, salah satu peserta HOTS Championship Season 4. Halo Glenda, apa kabar? Halo Fizan, kabar baik. Glenda, di video pertama ini bisa kasih tau ngasih ke sahabat Miraset tentang kondisi portofolio kamu beli saham apa aja? Otakku seperti diduga masih kurang bagus. Tunjukin dong buktinya. Biarpun ruginya nggak banyak-banyak. Ini total portonya berapa? Masuk semua 10 juta? Enggak, kok berani. Nggak berani masuk semua. Yang masuk berapa? Kemarin itu sempat mentok di 9-an. Ya, era yang Era. kemarin sempat deg-degan karena sempat turun banget semenjak dia bagi dividen. Jadi sebenarnya trading plan-nya itu belum terbentuk ya. Jadi masih dari nanya-nanya dulu. Benar, Karena Glenda ini termasuk yang newbie di No, lima no, sama sekali. kontestan ini ya. Ya. Oke, kalau kan udah pengalaman nih di pertama nih sekarang merah, terus ternyata kemarin coba-coba juga untungnya nggak berapa. Kalau kira-kira buat introspeksi nih dan evaluasi trading plan buat minggu depan nih mau seperti apa? Yang pasti yang lebih bijaknya tuh ngatur emosi, jangan dikit-dikit panik. Karena kalau ngeliat jatuh kan harus panik. Dan kalau misalnya emang dari pengalaman yang senior, sekali dua kali mungkin ke atas itu kan emang gak apa-apa ya, cari lagi yang lain yang kira-kira berpotensi lebih naik. Jadi mental adalah yang utama ya. Kalau lebih Mental adalah yang utama. Oke sahabat Miraset, nanti kita cek lagi kontestan-kontestan berikutnya. Thank you Glenda. Thank you, Mas Sudah mau Rizal. diwawancarai. Bye bye. Halo Sobat Miraset, di hari ini kita sudah mewawancarai 2 orang peserta dari The Smooth HOTS Championship Season 4. Pada minggu depan, kita akan mewawancarai kembali 2 orang peserta berikutnya dan akan kita tanyai portofolionya apa saja, strategi, serta trading plan mereka. Jadi ikuti terus The Smooth di YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye! Kalau harga sekarang tuh lagi turun nih, mumpung lagi turun nih. Akhirnya coba iseng masuk di trend. Cuma sayangnya kecepatan jual. Waktu itu saya nggak salah dia telat cut loss nih penyakitnya nih. Udah ngelihat saya di sini nih. Lu buka menu ini nih.